Pernah kepikiran nggak sih, gimana ya caranya kita tahu anak-anak kita itu beneran belajar buat berpikir, bukan cuma ngapalin doang? Nah, pas banget. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal satu tes model baru buat anak SD, yang tujuannya persis buat itu. Ini pertanyaan yang, penting banget ya buat kita semua, baik sebagai orang tua maupun pendidik. Soalnya kan, di zaman sekarang yang informasinya seabrek-abrek, kemampuan buat mikir kritis, buat bernalar, itu jadi kunci. Makanya, muncullah cara penilaian yang baru ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, tes baru ini tuh apa sih? Nama resminya itu tes kemampuan akademik atau biasa disingkat TKA. Tujuannya simpel tapi penting banget. Mau mengukur kemampuan akademik inti siswa dan standarnya dibuat sama di seluruh Indonesia. Nah, ini yang harus kita lurusin dulu nih. TKA ini bukan pengganti ujian nasional ya. Jadi ini nggak menentukan kelulusan. Sifatnya juga nggak wajib. Tapi hasilnya ini bisa jadi nilai plus, jadi pertimbangan penting buat siswa yang mau masuk SMP lewat jalur prestasi. Khusus buat tingkat SD atau MI, fokusnya itu disempitin banget, cuma ada dua hal yang diuji. Pertama, literasi membaca, ya gampangnya sih pemahaman bahasa Indonesia. Dan kedua, numerasi. Nah, ini kemampuan mikir pakai logika matematika. Dan perlu dicatat ya, ini bukan program asal-asalan loh. TKA ini ada dasar hukumnya, ada surat keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan. Jadi jelas, ini program yang udah direncanain matang-matang. Oke, tadi kita udah bahas apa itu TKA. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa tes ini beda banget dari yang lain? Nah, ini nih jantungnya. Jadi gini, TKA ini didesain buat ngukur 3 level berpikir. Biar gampang, bayangin aja kayak tangga. Anak tangga pertama itu level 1, pengetahuan. Cuma nginget-nginget fakta dasar aja. Naik satu tingkat, level 2, aplikasi. Di sini, siswa udah bisa pakai pengetahuannya buat ngerjain soal-soal rutin. Nah, puncaknya di level 3, itu penalaran. Nah, poin kuncinya di sini. Level 3 atau penalaran ini sebenarnya itu yang sering kita dengar sebagai HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Di level inilah anak-anak kita diuji beneran. Mereka harus bisa menganalisis, mengevaluasi, dan mecahin masalah yang nggak biasa, yang mungkin nggak ada contohnya persis di buku paket. Terus pertanyaannya, gimana caranya ngukur pemikiran sedalam itu? Nah, senjatanya TKA ada di sesuatu yang namanya pilihan ganda kompleks. Pasti banyak yang mikir, pilihan ganda, bukannya itu soal buat tebak-tebakan ya? Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak selalu begitu. Coba deh kita lihat perbedaannya. Kalau pilihan ganda biasa kan kita cuma cari satu jawaban yang benar. Nah, kalau di pilihan ganda kompleks atau PGK, jawabannya bisa jadi lebih dari satu. Ini nih yang bikin beda. Kemungkinan buat nebak asal jadi kecil banget. Siswa dipaksa buat ngecekin satu-satu setiap pilihan. Jadi fokusnya bukan lagi kamu tahu apa, tapi gimana cara kamu mikir. Secara umum, ada 2 tipe soal PGK ini. Yang pertama, siswa harus milih semua jawaban yang benar dari daftar pilihan yang ada. Yang kedua, modelnya evaluatif. Jadi nanti ada beberapa pernyataan, terus siswa harus nentuin ini benar atau salah. Biar makin kebayang, cara paling gampang ya kita lihat langsung contoh soalnya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, coba lihat datanya ya. Jadi ceritanya gini, ada Pak Tony mau belanja buah. Dia ngebandingin harga sama diskon di 2 pasar, pasar A dan pasar B. Nah, siswa dikasih tabel ini sebagai data awalnya. Sekarang kita fokus ke pernyataan kedua. Di sini siswa nggak bisa cuma lihat persenan diskonnya aja kan? Mereka harus ngitung dulu, 20% itu berapa rupiah sih? Nah, ini langkah pertama dalam proses berpikirnya. Oke, mari kita hitung bareng. Diskon nanas di pasar B itu kan 20% dari 12.000, hasilnya Rp2.400. Kelihatannya gede ya, tapi coba kita cek yang lain. Diskon jeruk di pasar A itu 20% dari 15.000, dapatnya 3.000. Nah loh, berarti diskon terbesar itu sebenarnya dari pasar A buat jeruk. Jadi pernyataan tadi itu salah. Sekarang kita pindah ke pernyataan ketiga. Hati-hati, ada kata kuncinya di sini, selalu. Nah, ini tipikal soal jebakan penalaran. Kata selalu ini nantang siswa buat ngetes, bener nggak sih aturan ini berlaku untuk semua kasus? Nah, disinilah otak level 3-nya kepake banget.
Ini bukan cuma ngitung tapi ngecek sebuah klaim. Coba kita tes harga apel deh. Di pasar A setelah diskon harganya jadi 18.000. Di pasar B setelah diskon harganya jadi 17.100. Loh, ternyata buat apel pasar B lebih murah. Cuma butuh satu bukti ini aja buat ngebuktiin kalau pernyataan selalu lebih murah itu nggak bener. Jadi jawabannya salah. Ini udah bukan soal hitung-hitungan biasa, ini soal logika. Oke, kita udah lihat detail-detailnya ya. Sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih artinya semua ini buat kita? Jadi, poin-poin penting yang perlu kita pegang adalah: pertama, yang paling utama, fokusnya geser dari hafalan ke proses mikir. Kedua, buat teknisnya, pendaftaran itu lewat sekolah ya, bukan daftar sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, catet tanggalnya nih, tes buat anak SD atau MI rencananya baru mulai tahun 2026. Intinya, TKA ini lebih dari sekedar ujian. Anggap aja ini sebagai sinyal, sebagai penunjuk arah baru buat pendidikan kita. Tujuannya jangka panjang, mencetak generasi yang dari kecil udah biasa mikir kritis, bisa ngolah informasi, dan jago mecahin masalah yang rumit. Dan pada akhirnya, ini semua ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin bareng-bareng. Kalau tujuan utamanya adalah membangun kemampuan bernalar, gimana ya cara terbaik kita buat ngebiasain anak-anak kita mikir kayak gini setiap hari, bukan cuma pas mau dekat-dekat ujian aja. Nah, itu PR buat kita semua.